Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam proses pembelajaran PKN pada anak-anakku kelas 11 SMA Negeri 1 Pelemahan. Sebelum pertemuan ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kelas 11 SMA Negeri 1 Pelemahan, materi pada pertemuan kali ini itu adalah bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila. Ada 2 subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah substansi daripada hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Kalau kita lihat daripada keberadaan manusia, bahwa setiap manusia dimanapun, kapanpun, itu senantiasa diliputi oleh 3 hak yang sifatnya dasar. 3 hak yang sifatnya dasar itu apa? Ya, hak hidup, hak kemerdekaan, kebebasan, hak kebahagiaan. 3 hak ini mutlak harus ada di dalam manusia. Jadi sifatnya mutlak. Tanpa hak dasar ini manusia tidak akan bisa hidup. Bisa hidup tetapi tanpa arah. Tidak akan bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Lalu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Bahwa hak asasi manusia secara sederhana itu diartikan sebagai hak dasar manusia menurut kodratnya. Tapi kalau kita lihat di dalam undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Di sana bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Bahkan dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena sama-sama memiliki hak asasi manusia, maka wajib untuk dihormati, wajib untuk dijunjung tinggi, wajib untuk dilindungi. Oleh siapa? Ya oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia itu harus dijamin. Dari pengertian itu dapat kita ambil beberapa unsur. Di antaranya apa? Ada hak dasar, ada sangat melekat pada manusia, dimiliki sejak lahir sampai meninggal, sebagai anugerah Tuhan, wajib dihargai dan dihormati. Bahwa hak asasi manusia dimiliki sejak lahir, tetapi ada yang berpendapat bahwa hak asasi manusia itu dimiliki sejak dalam kandungan. Ini kita lihat dalam kasus-kasus yang aborsi dan lain sebagainya itu dianggap telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Menurut John Matterson, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak akan dapat hidup sebagai manusia. Dan dari pendapat daripada John Matterson, bahwa pada hakikat daripada hak asasi manusia itu terkandung 2 makna, yaitu menjadi hak asasi manusia yang merupakan hak alamiah, karena melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan. Dan yang kedua, bahwa hak asasi manusia itu merupakan alat untuk menjaga bagaimana hak asasi manusia itu eksis di dalam kehidupan. Dibandingkan dengan hak-hak lain, bahwa hak asasi manusia itu memiliki ciri khusus, bersifat hakiki, bersifat universal, bersifat tidak dapat dicabut, bersifat tidak dapat dibagi. Jadi memiliki ciri khusus di sini. Universal itu sifatnya umum dimanapun. Hakiki itu adalah sudah kodratnya sejak lahir, tidak dapat dicabut. Kecuali yang mencabut adalah yang memberikan siapa? Ya Tuhan. Kalau memang dia sudah meninggal, maka hak asasinya itu sudah tidak ada, sudah tiada.
Kalau kita lihat dari penggolongan hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia secara umum itu dibagi menjadi 6, dikelompokkan 6 kategori. Ada yang disebut dengan hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya, hak persamaan hukum dan pemerintahan, kemudian hak mendapatkan perlindungan hukum secara adil, perlakuan secara adil dari hukum. Ini kalau kita lihat dari penggolongan hak asasi manusia secara umum, dengan berbagai contoh di situ, secara pribadi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kalau hak asasi manusia, menurut DUHAM itu apa? Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau pernyataan universal tentang hak asasi manusia sedunia. Ini dikelompokkan menjadi 4 hak. Ada yang dikelompokkan hak individual, hak kolektif, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, budaya. Ini menurut DUHAM. Jadi ada 4 gitu. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku di negara kita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, itu dicantumkan di sana, diatur yaitu tentang hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan. Bahkan hak wanita, hak anak itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 pun juga diatur di sana, mulai dari pasal 27 sampai 34. Dalam kehidupan beragama, dalam berserikat, dalam berpolitik, dalam berekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 sampai 34 itu mengatur tentang hak asasi manusia. Di dalam hak asasi manusia terkandung prinsip-prinsip, diantaranya ada prinsip kesetaraan. Jadi meletakkan individu pada tingkatan yang sama, setara. Prinsip pelarangan diskriminasi, jadi tidak boleh membeda-bedakan dari berbagai ras, suku, dan sebagainya. Kemudian prinsip kewajiban positif setiap negara. Jadi negara harus melindungi, menjaga, menjamin. Kemudian di dalam instrumen, yang dikatakan instrumen itu adalah alat untuk mempertahankan daripada hak asasi. Ada instrumen hukum yang sifatnya internasional dan ada instrumen hukum yang sifatnya nasional. Kalau internasional berarti berlaku secara menyeluruh. Aturan-aturan yang mengatur tentang hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh internasional. Tapi kalau hukum nasional berarti hanya berlaku di negara Indonesia. Apa yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia? Yaitu ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, undang-undang, atau diistilahkan bahwa instrumen hukum di negara kita itu adalah peraturan perundang-undangan. Dari yang tertinggi sampai terbawah. Apalagi negara kita adalah negara hukum. Itu hak dan kewajiban konsepnya. Kemudian pokok bahasan yang kedua tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila. Isi daripada hak asasi manusia itu ada di dalam Pancasila yang diistilahkan dengan nilai dasar. Kemudian
hak asasi, kewajiban asasi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, itu yang diistilahkan dengan nilai instrumental. Kemudian bagaimana hak asasi manusia itu dimasukkan di tiap-tiap sila yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu diistilahkan dengan nilai praksis. Sehingga ada 3 nilai di situ, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Bisa kita lihat di antaranya di situ. Kalau di dalam nilai dasar itu tentu ada di 5 sila yang masing-masing mengandung unsur utama. Sila pertama terkait dengan masalah ketuhanan, keyakinan, kepercayaan. Jadi menjamin akan kebebasan memeluk agama, beribadah, menghormati perbedaan agama. Itu yang pokok dasarnya. Di dalam sila kedua juga demikian. Bagaimana menempatkan manusia sama kedudukannya, baik itu di dalam hukum maupun di dalam pemerintahan, berhak dalam suatu perlindungan hukum. Sila ketiga juga demikian, bagaimana semangat gotong royongnya, saling membantu, saling rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan negara, berarti kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ini bukan berarti kita mengabaikan kepentingan pribadi. Harus melihat, kalau kepentingan pribadi itu lebih utama, ya harus didahulukan. Tetapi kalau kepentingan bersama itu yang lebih baik didahulukan, ya harus di situ. Sila keempat, nilai dasarnya apa? Ya itu nilai-nilai demokrasi. Menghargai akan pikiran-pikiran yang berbeda. Bagaimana ketika ada suatu permasalahan, ini diselesaikan secara bersama-sama. Begitu pula nilai dasar dalam sila kelima, bahwa harus adil. Apapun yang ada, kekayaan apapun yang ada di negara kita, ini harus dimanfaatkan, dikelola secara bersama untuk kepentingan masyarakat juga. Itu merupakan nilai dasar Pancasila. Kalau di dalam instrumen berarti ada yang memberikan suatu hitam di atas putih yang menjamin akan hak asasi manusia. Berarti di mana? Di dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi negara kita adalah negara hukum. Jadi peraturan itu yang tertinggi. Yang menjadi sumber utama peraturan perundangan yaitu tadi nilai dasar Pancasila, kemudian dikembangkan menjadi peraturan perundang-undangan. Yang tertinggi apa? Undang-undang dasar. Makanya tadi Pak P bilang, di dalam undang-undang dasar yang mengatur tentang hak asasi manusia itu adalah pasal 27 sampai pasal 34. Kemudian di dalam ketetapan MPR juga mengatur di sana. Ketentuan undang-undang organik di sini adalah undang-undang yang diberlakukan, sedang berlaku. Atau yang sudah diberlakukan diganti yang baru, organik. Produk daripada pemerintah atau negara. Kemudian ketentuan di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Ada PP, peraturan pemerintah, ada Kepres. Nah ini yang memberikan suatu jaminan terhadap hak dan kewajiban asasi di dalam nilai instrumental. Kalau nilai dasar itu ada di dalam sila-sila Pancasila, nilai instrumental itu ada di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan. Lalu, ya, tadi Pak P katakan bahwa di dalam peraturan perundangan ada di dalam undang-undang organik. Nah, contoh daripada undang-undang organik di situ adalah ini. Undang-undang nomor 5 tahun 98, Undang-Undang nomor 39 yang Pak P sampaikan tadi itu bahwa hak asasi manusia diatur di sini. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kemudian ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2005
itu tentang kovenan internasional tentang hak-hak sipil politik. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya. Nah, ini adalah undang-undang organik. Kemudian di dalam peraturan pemerintah juga ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM, terutama HAM berat. Nah, ini Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Nah, ini ada di sana. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Kemudian di dalam Kepres itu juga diatur tentang hak asasi manusia. Kepres Nomor 50 Tahun 93 ini tentang Komnas HAM. Kemudian Kepres Nomor 83 Tahun 98 itu tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Kemudian Kepres Nomor 31 Tahun 2001 ini tentang pembentukan pengadilan HAM. Ini masih terbatas. Pengadilan HAM itu masih ada di beberapa kota saja. Yang hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar. Hanya itu yang ada pengadilan HAM. Ini keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001. Kemudian di dalam Kepres Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Yang ini bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Kepres Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009. Nah, ini ada ini. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi nilai dasar di dalam sila Pancasila, nilai instrumental ada di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan nilai praksis itu adalah bagaimana kita di dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1, bagaimana kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dulu itu ada yang dinamakan dengan butir-butir P4. Jadi tempo dulu di Orde Baru itu ada yang namanya butir-butir P4. Itu penjabaran daripada 5 sila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau kita jadikan sebagai pegangan, maka kehidupan kita itu akan serasi, selaras, seimbang. Karena apa? Kalau kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, maka kita ya saling menghargai, menghormati terhadap umat beragama yang berbeda. Ketika umat beragama sedang beribadah, ya kita hargai, tidak kita ganggu. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Bahwa negara kita itu satu orang harus satu agama. Tetapi di negara kita tidak boleh orang itu tidak beragama. Nah ini. Tetapi di dalam keagamaan atau kepercayaan bahwa kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang. Apalagi orang lain itu sudah punya agama. Tapi kalau mereka yang belum punya agama itu kita anjurkan, lah itu diperkenankan. Ya, itu sila yang pertama. Sekarang sila yang kedua. Bagaimana kita di dalam mempraktekkan kehidupan sehari-hari? Tentunya ya kita sesama manusia harus saling menghargai persamaan kedudukan, persamaan derajat, hak, kewajiban, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain, bahkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, kerjasama tanpa pandang bulu. Nah ini, itu sila kedua. Sila ketiga,
Bagaimana kita di dalam mempraktekkan? Tentunya kita menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tetapi harus kita pilah dan kita pilih antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Kalau kepentingan umum itu harus kita dahulukan, ya harus kita dahulukan. Tetapi kita tidak mengabaikan kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi itu harus kita dahulukan, ya harus kita dahulukan. Semua itu adalah dalam rangka untuk keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air. Nah ini termasuk apa yang disampaikan di situ, hasil produk kita itu harus kita yang mencintai. Nah ini. Bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan di negara kita. Sila keempat kaitannya dengan masalah demokrasi. Bagaimana kita di dalam mempraktekkan nilai praksisnya? Mengutamakan kepentingan negara masyarakat, tidak memaksakan satu kehendak, apalagi yang dikatakan demokrasi di situ punya hak pilih, hak dipilih. Nah ini. Jadi itu harus kita terapkan. Kita beda pilihan, ya itu telah demokrasi. Demokrasi itu bukan berarti semuanya harus sama, tidak. Nah ini. Yang jelas kita tidak memaksakan karena itu merupakan hak daripada seseorang. Ketika ada suatu permasalahan, ya itu diselesaikan secara musyawarah. Itu prinsip daripada demokrasi, mengutamakan musyawarah. Kalau musyawarah tidak ada mufakat, maka ada jalur yang lain, yaitu apa? Pengambilan suara terbanyak. Tetapi di dalam nilai Pancasila, di situ adalah ini musyawarah mufakat. Kemudian menerima segala keputusan daripada musyawarah. Kalau sudah diputuskan dalam satu musyawarah, ya harus kita terima, harus kita laksanakan. Meskipun hasil daripada kesepakatan itu menyakitkan pada diri kita, tetapi itu sudah kesepakatan, ya harus kita jalankan. Kemudian mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Kalau sudah diputuskan, ya harus kita jalankan. Tanggung jawab kita bersama. Itu nilai-nilai praksis di dalam sila keempat. Kemudian bagaimana sila kelima? Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita tidak boleh menuntut hak saja tanpa melaksanakan kewajiban. Sebaliknya, kita melaksanakan kewajiban saja tetapi tidak mau menerima hak. Nah ini. Tapi ini dijaga keseimbangannya. Tetapi didahulukan kewajibannya baru mengambil hak kita. Yang jelas dibuat suatu seimbang. Kemudian saling menghormati akan hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Menjauhi sikap pemerasan. Nah ini, jangan sampai. Jadi pemerasan kepada orang lain yang bukan haknya kita ambil korupsi. Nah itu, kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Menjauhi sifat boros, gaya hidup mewah, apalagi kita suka meniru gaya-gaya. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana untuk nilai-nilai praksisnya? Termasuk di dalamnya itu adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berarti kita tidak boleh berat sebelah antara hak dan kewajiban. Contohnya apa? Kita hanya menuntut hak saja tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Tapi juga sebaliknya, kita melaksanakan kewajiban saja tanpa menuntut hak. Berarti kan tidak seimbang di situ. Kemudian menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan. Kalau memang itu bukan hak kita, ya jangan kita ambil. Menjauhi sifat boros,
gaya hidup mewah. Biasanya kita kan meniru gaya-gaya hidup orang barat, konsumtif. Ada barang baru kita beli, ada baru kita beli. Nah itu. Kemudian rela bekerja keras. Kalau orang lain punya hasil karya, apapun bentuknya harus kita hargai di situ. Nah ini nilai-nilai praksis di dalam sila kelima. Ini yang bisa Pak B sampaikan, materi bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila, yang sub 1 dan sub 2. Jadi konsep daripada hak asasi manusia, kemudian juga bagaimana substansi daripada hak dan kewajiban asasi manusia. Mudah-mudahan apa yang Pak B sampaikan pada pertemuan ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.